Coba deh bayangin, Anda bisa kerja dari mana aja di seluruh dunia. Modalnya cuma laptop sama internet. Nah, itulah janji yang ditawarkan oleh dunia day trading. Kali ini, kita akan coba bedah buku dari Andrew Aziz, How to Day Trade for a Living, buat ngeliat apa sih yang sebetulnya kita butuhkan untuk bisa meraih impian itu. Oke, kita lihat dulu daya tariknya. Karena siapa sih yang nggak mau ini? Gambaran ini kan menggoda banget ya. Anda bisa atur jadwal sendiri, nggak perlu minta izin buat liburan, dan secara teori, potensi penghasilan Anda itu nggak ada batasnya. Nah, gaya hidup inilah yang bikin banyak banget orang pengen coba peruntungan di day trading. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum Anda keburu pesan tiket ke Bali, ada satu hal yang harus kita hadapi. Di balik janji manis tadi, ada kenyataan pahit yang sering banget diabaikan. Dan angka ini cukup bikin kaget. Jadi apa sih yang ngebedain 10% yang sukses dari 90% yang malah kehilangan uang mereka? Nah, itulah yang akan kita telusuri bareng-bareng. Jadi, yuk kita mulai dengan ngebahas impiannya lebih dalam. Karena jujur aja, untuk bisa ngerti kenapa 90% orang itu gagal, kita harus paham dulu seberapa kuat sih daya tarik impian ini. Ini tuh bukan cuma soal uang loh, tapi tentang sebuah konsep kebebasan yang ya fundamental banget. Menurut Aziz, seorang day trader sukses yang katakanlah biasa-biasa aja, itu potensinya bisa menghasilkan antara 120 sampai 240 ribu dolar setahun. Angka-angka inilah yang bikin banyak orang mikir, wah gue harus coba ini. Ini mengubah fantasi jadi sebuah tujuan yang kelihatannya mungkin buat dicapai. Dan kutipan dari penulisnya ini benar-benar ngerangkung inti dari impian itu. Ini bukan sekedar soal nggak punya bos, tapi soal punya kendali penuh atas aset kita yang paling berharga, yaitu waktu kita. Oke, kita udah ngomongin yang enak-enaknya. Sekarang waktunya reality check. Karena jalan menuju kebebasan itu ternyata penuh sama ranjau yang bisa meledakkan rekening bank Anda dalam sekejap mata. Angka ini penting banget, jadi coba kita resapi dulu sebentar. 9 dari 10 orang yang mulai bakal gagal. Aziz sengaja nekanin ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat mengubah pola pikir kita. Gagalnya itu seringkali bukan karena strateginya salah, tapi karena psikologi, serakah, takut, kurang disiplin. Kalau Anda mikir ini gampang, Anda hampir pasti bakal jadi bagian dari 90% itu. Nah, ini dia aturan main nomor 1 dan paling fundamental dari Aziz. Salah kaprah terbesarnya adalah nganggap trading itu jalan pintas. Padahal ini tuh profesi yang butuh keahlian, sama kayak jadi dokter atau insinyur. Anda nggak bisa berharap sukses tanpa persiapan yang matang. Aziz sendiri ngalamin ini loh, di awal karirnya dia pernah untung besar 6.000 dolar cuma dalam hitungan menit. Dia pikir dia udah nemuin rahasianya. Ternyata itu cuma keberuntungan pemula yang bahaya banget. Kemenangan gampang itu malah bikin dia super pede, yang akhirnya bikin dia kehilangan semua uang itu dalam beberapa minggu setelahnya. Jadi gimana caranya biar bisa masuk ke 10% yang sukses itu? Kuncinya perlakukan ini sebagai bisnis yang serius. Anda butuh modal yang cukup, infrastruktur teknologi yang mumpuni, dan yang mungkin paling penting, dukungan dari komunitas. Buat apa? Buat belajar, berkembang, dan yang paling krusial, buat jaga kewarasan Anda pas pasar lagi susah ditebak. Ini bukan hobi, ini bisnis dengan biaya operasional yang nyata. Nah, sekarang kita sampai ke inti dari seluruh buku ini. Kalau Anda cuma bisa ingat satu hal dari pembahasan kita, tolong ingat yang ini. Pekerjaan utama seorang day trader itu bukan nebak saham mau kemana, bukan. Pekerjaan utamanya adalah mengelola risiko. Analogi ini wah kena banget. Coba bayangin, Anda lagi nyelam 30 meter di bawah laut. Apa hal terpenting buat Anda? Pasokan udara kan? Nah, modal dalam trading itu adalah pasokan udara Anda. Kalau habis, ya udah permainan selesai. Bukan cuma buat hari itu, tapi mungkin buat selamanya. Jadi, melindungi modal itu prioritas nomor 1. Titik. Ini kelihatannya mungkin agak ribet ya, tapi ini adalah sistem yang nyelamatin Anda dari keputusan emosional. Pertama, tentuin dulu berapa jumlah maksimal uang yang rela Anda hilangin dalam satu kali trade. Aturan umumnya sih nggak lebih dari 2% dari total account. Kedua, lihat grafik dan tentuin di titik mana Anda bakal ngaku salah dan keluar. Ketiga, baru deh hitung matematikanya. Dengan ngelakuin ini sebelum Anda masuk, Anda udah tahu persis harus ngapain, nggak peduli apapun yang terjadi nanti. Selain itu, setiap trade yang Anda ambil harus punya potensi untung minimal 2 kali lipat dari risikonya. Gampangnya gini, Anda cuma ambil trade di mana Anda mempertaruhkan 50 dolar buat potensi keuntungan 100 dolar. Dengan gitu, bahkan kalau Anda cuma benar separuh waktu, Anda bakal tetap jadi pemenang.
Ini matematika sederhana yang misahin amatir dari profesional. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana kita yang trader retail yang kecil-kecilan ini bisa bersaing sama raksasa-raksasa Wall Street yang punya algoritma super canggih? Jawabannya, jangan bersaing langsung. Kita harus main dengan cara yang beda. Kayak pejuang gerilya. Bayangin deh, institusi besar itu kayak kapal tanker raksasa. Mereka gede dan kuat, tapi lambat buat belok dan harus terus gerak. Nah, kita ini speedboat. Kita bisa nunggu dengan sabar sampai ada ombak yang sempurna, terus melesat masuk dan keluar dengan cepat sebelum mereka sadar kita ada di sana. Analogi perang gerilya ini pas banget. Kita nggak nyoba menangin perang ngelawan seluruh pasukan musuh. Kita cuma cari target kecil yang lagi lengah, lakuin serangan kilat, ambil untung, terus menghilang lagi ke dalam hutan. Jadi, target yang kita cari ini apa sih? Aziz nyebutnya predator alpha. Gampangnya, ini adalah saham-saham yang lagi galau gara-gara ada berita besar. Misalnya laporan keuangan yang mengejutkan atau persetujuan obat baru. Pergerakan mereka jadi nggak ngikutin pasar lagi, tapi didorong sama berita itu. Nah, disitulah peluang buat kita. Terus gimana cara kita ngenalin si predator alpha ini? Salah satu sinyal utamanya adalah volume perdagangan yang luar biasa tinggi. Coba perhatiin deh grafik Apple ini. Lihat bar volume di bagian bawah. Hampir setiap hari volumenya biasa aja kan? Tapi di hari yang ditandai panah itu, lihat deh volumenya meledak jauh lebih tinggi dari biasanya. Itu tandanya ada sesuatu yang lagi terjadi. Nah, disitulah arena bermain kita. Kalau Anda bayangin seorang trader profesional itu hidupnya santai dan glamor, wah, Anda salah besar. Kenyataannya itu justru soal rutinitas yang mungkin ngebosenin, persiapan yang super teliti, dan disiplin yang ketat banget. Coba lihat jadwal ini deh, ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Sebagian besar kerjaan itu dilakuin bahkan sebelum pasar buka. Dan yang paling penting, dan ini kuncinya, tahu kapan harus berhenti. Trader terbaik itu seringkali udah selesai pas kebanyakan orang baru aja minum kopi kedua mereka. Inilah hasil dari persiapan pagi-pagi buta itu. Daftar ini namanya Gappers Watchlist. Simpelnya, Gappers itu saham-saham yang harganya udah loncat naik atau turun signifikan, bahkan sebelum pasar resmi buka. Biasanya karena ada berita semalam. Nah, inilah para kandidat predator alpha untuk hari itu. Dan ini nasihat yang penting banget. Setelah 1 atau 2 jam pertama, para profesional biasanya udah selesai. Terus siapa yang sisa? Para amatir yang kalah dan sekarang lagi nyoba balas dendam ke pasar. Ini bikin pergerakan jadi nggak jelas dan bahaya. Tahu kapan harus menjauh dari pasar, itu sama pentingnya dengan tahu kapan harus masuk. Jadi pada akhirnya, impian gaya hidup day trading itu memang bisa dicapai. Beneran. Tapi itu bukan hadiah lotre. Itu adalah hasil dari memperlakukan trading sebagai sebuah bisnis yang serius, di mana Anda adalah CEO-nya. Anda yang bertanggung jawab atas modal, risiko, strategi, dan yang paling penting, psikologi Anda sendiri. Pertanyaannya bukanlah apakah Anda bisa, tapi apakah Anda mau melakukan semua persiapannya?